Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas, mereview salah satu stok showroom kami, yaitu Honda Brio Satya 1,2E manual tahun 2019. Nah, ini mobilnya warna putih. Nah, selain mengulas tentang mobil ini, saya juga akan sharing tips bagaimana cara mencari mobil yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, dan kilometernya asli ya, tidak di reset. Nah, oke, untuk pertama kalinya jika kita melihat mobil second, yang perlu kita lihat yaitu nut bodi bagian luar. Kita perhatikan nut ini adalah sambungan antara bodi. Nah, dia masih simetris, masih lempeng. Terus dilihat juga di permukaan bodi. Nah, jika mobil sudah bekas benturan, dia bayangan di mobil ini tidak lurus lagi, jadi sudah agak bergelombang. Jadi coba kita perhatikan secara fisik keseluruhan mobil dari depan sampai ke belakang, kita perhatikan semua. Nah, oke, coba kita kelilingin, kita lihat mobilnya bagaimana. Oke. Nah, setelah kita melihat keseluruhan dari bodi, apabila kita cocok dengan kendaraan second ini, berikutnya kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini kuncinya sudah bergabung dengan remote. Kita buka dulu mobilnya. Oke. Nah, oke, sekarang kita perhatikan bagian dalamnya. Nah, ini dia. Apabila kita buka dalam mobil, pastikan bahwa aroma mobilnya ini tidak berbau apek. Jadi kalau aroma mobil berbau apek, bisa ada kemungkinan indikasi banjir. Jadi coba kita hindarin seperti itu. Karena apabila mobil bekas banjir itu aroma bau apeknya itu akan susah untuk hilang, seperti itu. Oke. Nah, ini dia joknya masih orisinil, cuman sudah dilapis dikasih sarung ya, sarung semi kulit seperti itu. Dia ini sebentar, untuk melihat bekas banjir juga kita bisa melihat di bagian bawah dashboard. Kita perhatiin ada bekas karat atau tidak. Terus di masing-masing bawah jok itu kita pastikan juga, kita periksa ada bekas karat atau tidak. Nah, oke, sekarang coba kita masuk ke dalam kabin. Nah, coba kita rasakan, kita perhatikan ini interiornya apakah masih bagus atau tidak. Jika kita sudah merasa nyaman dengan kendaraan ini, coba kita nyalakan mobil. Nah, tapi sebelum kita nyalakan, apabila mobil belum panas ya, kita coba perhatikan dulu olinya ya, level oli. Terus habis itu juga sama air radiatornya ya. Terus kita periksa juga apakah ada rembesan-rembesan di seputar mesin, terus di kaki-kaki ada rembasan oli atau tidak. Oke, sekarang kita nyalakan dulu mobilnya. Nah, oke, untuk mobil yang bagus dia nyala mesinnya jreng ya, jadi langsung nyala seperti itu. Terus habis itu juga getaran mesin yang masuk ke kabin itu sangat minim, jadi kita bisa rasakan ini sangat minim atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, untuk mobil ini dia kilometernya di 32.000, mobil kilometer 32.000 tangan pertama. Jadi untuk ukuran tahun 2019 sekitar 2 tahunan ya, 2 tahun. Jadi masih di range 15 ribuan lah ya setahun. Jadi masih oke lah, pemakaian sedang seperti itu. Untuk memastikan mobil kilometernya sesuai, itu kita pastikan untuk mobil second itu ada buku servis atau tidak. Nah, itu adalah salah satu kita periksa. Nah, oke. Nah, kebetulan mobil ini lengkap, dia ada buku servisnya. Nah, ini buku servisnya. Dia kebetulan juga servis record dari Honda. Bon-bonnya juga masih disimpan. Terakhir dia servis di kilometer 30.000. Nah, oke. Jadi kita pastikan mobil yang memiliki servis record itu ya
salah satu indikasi bahwa kilometer sesuai dengan fisik mobil seperti itu. Oke. Nah, untuk Brio ini sudah dilengkapin dengan ada dia tombol pengaturan volume untuk radio. Nah, dia radionya juga sudah LCD TV, AC-nya juga sudah digital. Nah, ini manual 5 percepatan. Nah, ini rem tangannya ya. Rem tangannya masih mekanis ya. Mekanis. Di sini juga ada 2 cup holder. Di sini ada power outlet seperti itu. Oke. Nah, untuk pengaturan setirnya dia tilt ya, tapi belum teleskopik, jadi naik turun dia, cuman belum maju mundur belum bisa. Oke, sekarang kita periksa mesinnya. Kita buka dulu, ini bukaan mesinnya. Oke, sekarang kita turunin dulu power window-nya. Sekarang kita lihat mesinnya. Nah, untuk Brio Satya ini mengusung mesin 1200 cc 4 silinder. Nah, ini mesin ini terkenal dia lincah ya, gesit gitu, dan juga irit seperti itu. Nah, untuk memastikan mobil dengan mesin yang bagus itu kita perhatikan saja suara mesinnya. Yang pertama dia konstan. Suara mesinnya konstan, terus kedua juga getaran mesin sangat minim. Terus pastikan juga kalau untuk mobil-mobil sekarang ini kan rata-rata pakai electric fan ya. Kita pastikan juga electric fan-nya anginnya masih berhembus kencang. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak itu kita lihat sealer di depan kap mesin, di kap mesin sini. Nah, ini ada sealer. Jika mobil sealernya sudah rusak atau cacat atau tidak orisinil lagi atau tidak ada, bisa kemungkinan kap mesin sudah diganti. Oke, kita pastikan juga kalau mobil bekas banjir atau bekas nabrak, ini kita lihat apron bagian depan udah ada bekas ketokan atau tidak. Terus di bagian sini, bagian pinggir-pinggir sini. Nah, terus untuk indikasi banjir kita perhatikan komponen-komponen mesin apakah ada bekas karat atau tidak. Oke, sekarang kita tutup kap mesinnya. Oke, nah sekarang kita coba di bangku tengah. Nah, ini dia kapasitasnya 5 seater. Nah, untuk Brio yang versi ini ya, ini sudah dia sudah lebih panjang ya ukuran ukuran bodinya dibandingin dengan Brio yang sebelumnya. Nah, kita dapat keuntungan itu di headroom masih lumayan oke. Saya tingginya 174 cm, masih cukup nyaman di sini. Nah, ini juga legroom saya, malah posisi nyetir saya ini juga cukup luas. Jadi dengan ditambahnya panjang mobil Brio ini, kita dapat space di bangku yang di belakang ini lebih besar. Dia bisa 3 penumpang. Ini senderan kepala juga bisa di-adjust naik turun. Dia sudah dapat 3. Jadi 5 masing-masing di belakang pun juga dapat senderan kepala. Nah, untuk cup holder sendiri dia cuma ada 1 di sini. Ada 1 di sini, tidak ada lagi. Nah, oh ya, untuk mobil juga kita harus perhatikan juga sealer-sealer yang ada di pintu. Nah, ini dia masih utuh, sealer ada yang di pintu. Terus door trimnya juga masih bagus. Nah, seperti itu, oke. Karena masing-masing pintu juga ada sealer. Apabila sealernya sudah cacat atau rusak, ada kemungkinan pintu sudah direparasi atau diganti. Oke, sekarang kita periksa lagi untuk bagasinya. Nah, dengan menambah panjang mobil, kita dapat space bagasi yang lebih luas dibandingin dengan Brio yang sebelumnya. Nah, ini dan di bawah ini juga untuk ban cadangan. Kita juga bisa periksa juga di ruang bannya ini. Kalau mobil sudah bekas tabrak belakang itu biasanya dia sudah ada bekas kotokan atau bekas cat seperti itu. Nah, sealer juga di pintu belakang kita juga harus pastikan dia masih utuh, masih bagus. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian sini. Nah, ini untuk buka bensinnya di sini. Nah, terus habis itu kita lihat juga. Nah, ini door trimnya juga bagus, masih oke.
Nah ini juga sealer-sealer di pintunya juga masih oke, masih bagus. Nah ini juga untuk sarung joknya juga masih aman, masih bagus. Plafon-plafon juga masih bagus, masih bersih, tidak ada yang robek, semuanya oke. Nah sekarang kita lihat untuk bagian di samping supir. Nah ini door trim juga masih oke. Nah ini juga sealer-sealer di pintu juga masih oke, masih utuh. Nah ini juga kita lihat tampilan dari dashboardnya, dia sudah tampilannya sudah lebih modern ya dari yang Brio sebelumnya. Oke, terus dia ada dual airbag, nah ini buat lacinya juga lumayan, laci penyimpanan tertutupnya. Oke, sip. Oke, mungkin itu saja review dari saya dan tips ya bagaimana mencari mobil second yang berkualitas, bebas banjir, bebas nabrak, terus kilometernya tidak di reset. Nah apabila berminat dengan Brio ini silakan hubungin Zal Motor, nomor telepon dan deskripsi mobil serta alamatnya ada di video kami ini. Nah kami juga menyediakan pembelian dengan cash, kredit juga bisa, ada kredit syariah juga kita ada rekanannya. Terus untuk rekanan leasing kami juga sekarang lagi ada promo, jadi bisa gratis asuransi all risk 1 tahun pertama atau garansi mesin dan transmisi selama 1 tahun. Di Zal Motor sendiri untuk mobil usia di bawah 10 tahun itu kami garansi mesin sama transmisi selama 1 bulan. Trade in juga bisa seperti itu. Dan di Zal Motor sendiri kita di kawasan Pusat Otomotif Sentra Harapan juga parkirnya luas, jadi untuk test drive kendaraan bebas, nyaman. Karena dalam memilih mobil second yang penting itu kita test drive mobil, jangan hanya kita nyalakan doang, kita coba AC-nya aja tapi kita tidak coba. Kenapa? Karena dengan kita coba mobil tersebut, yang pertama kita mengetahui bahwa cocok tidak karakter mobil ini dengan kita. Kadang kan orang seleranya beda-beda ya, bisa jadi saya cocok dengan mobil ini tapi tidak cocok dengan mobil lainnya. Terus habis itu juga dengan test drive kita bisa pastikan juga bagaimana rasa berkendaranya, setirnya bagaimana, power steeringnya, terus mesinnya, terus getaran-getaran yang ada di mobil, koplingnya, karena ini manual kan kita periksa juga kan koplingnya masih enteng atau tidak. Terus habis itu juga perpindahannya halus atau tidak, kaki-kakinya juga masih anteng, masih senyap atau sudah ada bunyi-bunyi seperti itu. Oke, dan Brio ini pun juga sekarang sedang laku ya, karena tahun 2020 kemarin mengalahkan Avanza ya untuk penjualan mobil terbaru, mobil barunya. Jadi peringkat pertamanya adalah Honda Brio, baru yang keduanya itu Toyota Avanza. Jadi ya untuk keluarga kecil dan untuk mobilisasi di kota, mungkin ini salah satu pilihan untuk mencari mobil second. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa jika menyukai video ini silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Dan saya juga membuat video test drive-nya nanti secara terpisah. Nanti bisa dilihat juga di video lainnya. Dan juga untuk kendaraan-kendaraan lainnya juga bisa lihat di video kami yang ada. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.